Media asing tiba-tiba gempar. Indonesia melakukan sesuatu yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Tak ada deklarasi perang, tak ada pidato keras, namun langit Asia Pasifik berubah arah. Saat dunia sibuk memantau konflik besar, Indonesia diam-diam membangun kekuatan yang membuat analis militer terkejut. Nama Prabowo Subianto mendadak memenuhi headline internasional. Bukan karena politik, tapi karena kekuatan udara. Jet tempur dari berbagai penjuru dunia kini mengarah ke satu tujuan, Indonesia. Media asing bertanya-tanya, sejak kapan Indonesia mampu melakukan langkah sebesar ini? Tanpa berpihak ke barat atau timur, Indonesia justru memilih jalannya sendiri. Dalam simulasi militer global, satu nama mulai muncul sebagai kejutan, Angkatan Udara Indonesia. Apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan Indonesia di balik pembelian jet tempur besar-besaran ini? Jika prediksi media asing benar, maka satu kekuatan udara baru sedang lahir di Asia. Media asing mendadak ramai memberitakan Indonesia. Bukan karena konflik, bukan pula karena krisis, melainkan karena langkah berani yang dianggap tak terduga. Di berbagai portal internasional, nama Presiden Prabowo Subianto muncul berulang kali, dikaitkan dengan manuver besar di sektor pertahanan udara. Laporan-laporan intelijen pertahanan global mulai bocor ke publik. Indonesia disebut melakukan pembelian jet tempur dalam skala besar dari berbagai negara dengan teknologi berbeda. Bagi banyak analis asing, langkah ini terasa janggal, bahkan mustahil dilakukan oleh negara yang selama ini dianggap bermain aman dalam geopolitik. Keheranan berubah menjadi keterkejutan saat detail kontrak mulai terungkap. Indonesia tidak hanya membeli dari satu blok kekuatan, tetapi menyebar ke berbagai poros dunia. Barat, Timur, dan mitra strategis lain tercatat dalam daftar pemasok. Media asing menyebutnya sebagai langkah berani sekaligus berisiko. Beberapa pengamat militer luar negeri mempertanyakan sumber pendanaan dan kesiapan infrastruktur Indonesia. Namun pertanyaan itu justru memperkuat rasa heran mereka sendiri. Indonesia terlihat sangat siap, seolah langkah ini telah dirancang jauh sebelum diumumkan ke publik. Di kawasan Asia Pasifik, negara-negara tetangga mulai melakukan kalkulasi ulang. Keseimbangan kekuatan udara yang selama ini stabil perlahan bergeser. Indonesia, yang sebelumnya dipandang defensif, kini mulai muncul sebagai pemain aktif. Nama Prabowo menjadi pusat perhatian. Media internasional menggambarkannya sebagai pemimpin dengan latar belakang militer yang memahami arti kekuatan udara dalam peperangan modern. Kebijakan ini dinilai mencerminkan visi jangka panjang, bukan keputusan spontan. Spekulasi pun bermunculan. Apakah Indonesia sedang bersiap menghadapi ancaman tertentu? Ataukah ini pesan simbolik kepada dunia bahwa Indonesia tidak lagi ingin dipandang sebelah mata? Media asing sepakat, ada perubahan besar sedang berlangsung. Di balik keputusan pembelian jet tempur besar-besaran, terdapat cara pandang Prabowo yang berbeda terhadap pertahanan negara. Ia memandang kekuatan udara bukan sekadar alat perang, melainkan fondasi utama kedaulatan. Tanpa penguasaan langit, sebuah negara akan selalu berada dalam posisi rentan. Prabowo menolak ketergantungan pada satu kekuatan besar. Pengalaman global menunjukkan bahwa embargo dan tekanan politik kerap dijadikan senjata. Karena itu, Indonesia memilih jalur yang jarang ditempuh, membangun kekuatan udara dari berbagai sumber teknologi dunia. Langkah ini membuat Indonesia keluar dari pola lama. Jet tempur dari negara-negara dengan kepentingan geopolitik berbeda dikombinasikan dalam satu armada. Media asing menyebut pendekatan ini sebagai strategi non-blok versi modern, berani namun penuh perhitungan. Dengan komposisi seperti itu, Indonesia memperoleh fleksibilitas luar biasa. Sistem persenjataan dapat disesuaikan dengan berbagai skenario konflik. Tidak ada satu negara pun yang dapat sepenuhnya mengendalikan kemampuan tempur Angkatan Udara Indonesia. Para analis pertahanan luar negeri mulai menyadari bahwa ini bukan belanja impulsif. Setiap kontrak, jenis pesawat, dan teknologi yang dibeli saling melengkapi. Indonesia membangun kekuatan yang sulit dipetakan oleh lawan. Di dalam negeri, persiapan dilakukan secara senyap. Infrastruktur pangkalan udara diperluas, sistem pemeliharaan disiapkan, dan sumber daya manusia mulai ditingkatkan. Semua bergerak seiring, tanpa banyak sorotan publik. Keputusan Prabowo juga mengirim sinyal diplomatik yang kuat. Indonesia tetap terbuka bekerja sama dengan siapapun,
tetapi tidak mau dikunci oleh kepentingan satu pihak. Sikap ini memperkuat posisi tawar Indonesia di meja internasional. Di mata media asing, strategi ini mencerminkan perubahan karakter kepemimpinan Indonesia. Negara yang selama ini dikenal berhati-hati kini menunjukkan keberanian strategis yang matang, dengan perhitungan jangka panjang yang mulai terlihat nyata. Pengumuman demi pengumuman membuat media asing semakin sulit percaya. Armada udara Indonesia tidak dibangun dari satu jenis pesawat atau satu sumber teknologi. Jet tempur dari berbagai penjuru dunia mulai masuk dalam perencanaan besar Angkatan Udara Indonesia. Pesawat dengan teknologi barat membawa keunggulan avionik dan sistem tempur modern. Di saat yang sama, jet dari timur menawarkan ketangguhan, daya jelajah, dan kemampuan manuver tinggi. Indonesia menyatukan kelebihan yang selama ini justru dipisahkan oleh rivalitas global. Kombinasi ini menjadikan kekuatan udara Indonesia tidak mudah diprediksi. Setiap jenis pesawat memiliki peran berbeda dalam skema pertahanan. Dari penguasaan udara, serangan presisi, hingga misi pertahanan wilayah luas, semuanya dirancang saling melengkapi. Media asing menyoroti langkah Indonesia yang berani mengoperasikan teknologi lintas aliansi. Bagi banyak negara, hal ini dianggap rumit dan berisiko. Namun bagi Indonesia, justru disitulah keunggulannya terbentuk. Pilot-pilot TNI AU mulai disiapkan untuk menghadapi tantangan baru. Pelatihan dilakukan dengan standar internasional, mempelajari berbagai sistem tempur dan doktrin yang berbeda. Kemampuan adaptasi menjadi kunci utama dalam strategi ini. Di balik layar, integrasi sistem menjadi perhatian serius. Radar, persenjataan, dan komunikasi disesuaikan agar seluruh armada dapat beroperasi dalam satu komando. Indonesia membangun ekosistem tempur udara yang mandiri dan fleksibel. Analis militer luar negeri mulai menyebut armada Indonesia sebagai kekuatan hibrida. Tidak terikat doktrin satu negara, tidak terjebak pola lama, dan sulit ditebak dalam simulasi konflik modern. Dengan komposisi seperti ini, Angkatan Udara Indonesia perlahan berubah karakter. Bukan hanya kuat secara jumlah, tetapi unggul dalam variasi, strategi, dan kemampuan beradaptasi terhadap segala bentuk ancaman. Langkah Indonesia segera memicu gelombang reaksi di negara-negara maju. Media Eropa mempertanyakan bagaimana Indonesia bisa bergerak begitu cepat dalam modernisasi kekuatan udaranya. Banyak analis mengakui, kecepatan ini jarang terlihat bahkan di negara dengan anggaran militer besar. Di Amerika Serikat, pengamat pertahanan mulai mencermati perubahan sikap Indonesia. Negara yang selama ini dikenal menjaga jarak kini tampil lebih tegas dalam membangun kekuatan strategisnya. Washington melihat Indonesia bukan lagi sekadar mitra regional, tetapi aktor penting di kawasan Indo-Pasifik. Rusia dan China pun ikut memperhatikan. Keduanya menyadari bahwa Indonesia tidak sedang memihak, melainkan memosisikan diri sebagai kekuatan mandiri. Bagi Beijing, langkah ini menjadikan Indonesia penyeimbang baru di Asia Tenggara. Bagi Moskow, Indonesia menunjukkan kemandirian yang jarang dimiliki negara berkembang. Australia dan Jepang meningkatkan kewaspadaan. Bukan karena ancaman langsung, tetapi karena perubahan keseimbangan kekuatan udara di kawasan. Latihan militer, penguatan aliansi, dan evaluasi strategi mulai dilakukan sebagai respons tak langsung terhadap langkah Indonesia. Di tingkat ASEAN, perbincangan mulai berubah arah. Indonesia tak lagi hanya dianggap sebagai pemimpin diplomatik, tetapi juga jangkar keamanan kawasan. Negara-negara anggota mulai melihat Jakarta sebagai penentu stabilitas regional. Para diplomat asing secara tertutup mengakui kecerdikan strategi Prabowo. Tanpa konfrontasi, tanpa retorika keras, Indonesia berhasil meningkatkan daya gentar. Kekuatan dibangun tanpa harus mengancam siapapun. Media internasional menggambarkan situasi ini sebagai campuran antara kepanikan dan kekaguman. Panik karena keseimbangan lama berubah, kagum karena Indonesia melakukannya dengan tenang dan terukur. Reaksi global ini semakin menegaskan satu hal, langkah Indonesia bukan hanya berdampak nasional, tetapi telah mengguncang cara dunia memandang kekuatan di kawasan Asia Pasifik. Masuknya berbagai jet tempur modern memaksa Angkatan Udara Indonesia melakukan perubahan besar. Bukan hanya menambah armada, tetapi membenahi seluruh sistem yang menopang kekuatan udara. Transformasi ini berjalan serentak dan menyentuh hampir semua lini. Pangkalan udara di berbagai wilayah mulai ditingkatkan.
Landasan diperpanjang, hanggar diperkuat, dan fasilitas pemeliharaan dimodernisasi. Indonesia bersiap mengoperasikan pesawat dengan teknologi tinggi dalam jangka panjang. Sistem radar dan pertahanan udara diperluas cakupannya. Pengawasan langit dilakukan lebih jauh dan lebih presisi. Integrasi antara radar darat, pesawat peringatan dini, dan sistem komando menjadi prioritas utama. Angkatan Udara juga memperkuat kemampuan pendukung. Pesawat pengisi bahan bakar di udara, pesawat angkut strategis, dan sistem logistik modern disiapkan agar jet tempur dapat beroperasi optimal dalam berbagai kondisi. Di sisi sumber daya manusia, perubahan terasa paling signifikan. Pilot, teknisi, dan perwira staf mendapatkan pelatihan intensif. Standar operasional disesuaikan dengan praktik terbaik internasional, meningkatkan profesionalisme secara menyeluruh. Latihan militer bersama negara lain semakin sering dilakukan. Dari latihan penguasaan udara hingga simulasi konflik modern, AU Indonesia mulai terbiasa menghadapi berbagai skenario kompleks. Kepercayaan diri tumbuh seiring peningkatan kemampuan. Doktrin tempur pun diperbarui. Jika sebelumnya fokus utama bersifat defensif, kini strategi berkembang menjadi lebih proaktif dan berlapis. Penguasaan udara, perlindungan wilayah, dan daya tangkal strategis menjadi satu kesatuan. Transformasi ini mengubah wajah Angkatan Udara Indonesia. Bukan lagi sekadar kekuatan pelindung, tetapi pilar utama pertahanan nasional yang siap menghadapi dinamika geopolitik masa depan. Seiring berjalannya waktu, media asing mulai mengubah nada pemberitaan. Dari sekadar terkejut, kini mereka masuk pada tahap analisis mendalam. Lembaga Kajian Militer Internasional mulai memasukkan Angkatan Udara Indonesia ke dalam berbagai simulasi konflik modern. Hasilnya mengejutkan banyak pihak. Dalam sejumlah skenario, AU Indonesia menunjukkan performa yang sangat kompetitif. Kombinasi jumlah, variasi jenis pesawat, dan fleksibilitas operasi membuat Indonesia sulit ditekan dalam pertempuran udara. Analis pertahanan menyoroti keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara lain. Indonesia tidak bergantung pada satu sistem tempur tunggal. Jika satu jenis pesawat dibatasi atau dilemahkan, armada lain tetap dapat beroperasi penuh. Media luar negeri menyebut Indonesia sebagai Dark Horse, kekuatan udara dunia. Negara yang sebelumnya jarang diperhitungkan kini muncul sebagai variabel penentu dalam kalkulasi militer kawasan Asia Pasifik. Kemampuan adaptasi menjadi faktor kunci. Pilot Indonesia dinilai cepat menyesuaikan diri dengan teknologi berbeda. Dalam konflik modern yang dinamis, kemampuan seperti ini dianggap lebih berharga dibanding sekadar jumlah pesawat. Beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa calon lawan akan kesulitan membaca pola tempur Indonesia. Ketidakpastian ini menciptakan efek gentar yang kuat, karena strategi Indonesia tidak mudah diprediksi. Prediksi mulai bermunculan di media global. Jika modernisasi ini berlanjut konsisten, Indonesia dinilai berpotensi menjadi kekuatan udara dominan di kawasan, bahkan diperhitungkan di level global. Di titik ini, narasi media asing bergeser drastis. Indonesia tidak lagi dibahas sebagai pembeli senjata besar, tetapi sebagai kekuatan udara baru yang mulai menantang asumsi lama dunia militer internasional. Penguatan Angkatan Udara Indonesia membawa dampak yang melampaui aspek militer. Di dalam negeri, rasa percaya diri nasional meningkat. Publik mulai melihat pertahanan udara sebagai simbol kebangkitan dan keseriusan negara dalam menjaga kedaulatan. Di tingkat kawasan, efek psikologis mulai terasa. Negara-negara yang sebelumnya memandang Indonesia sebagai kekuatan moderat kini lebih berhati-hati dalam bersikap. Bukan karena ancaman langsung, tetapi karena munculnya rasa segan terhadap kemampuan baru Indonesia. Dalam ranah diplomasi, posisi Indonesia menguat signifikan. Setiap pernyataan dan sikap politik Jakarta kini didengar dengan bobot berbeda. Kekuatan udara yang solid memberi legitimasi tambahan pada diplomasi damai yang selama ini dijalankan. Forum internasional mulai memperlakukan Indonesia sebagai aktor strategis. Tidak hanya sebagai negara berkembang atau pemimpin regional, tetapi sebagai penyeimbang kepentingan global. Hal ini memperluas ruang gerak diplomasi Indonesia. Pengaruh politik ini juga berdampak pada kerjasama ekonomi dan pertahanan. Negara lain melihat Indonesia sebagai mitra yang setara, bukan sekadar pasar. Kerjasama mulai dibangun dengan pendekatan saling menghormati. Di sektor dalam negeri,
kebijakan pertahanan mendorong pertumbuhan industri strategis. Kepercayaan terhadap kemampuan nasional meningkat, membuka peluang transfer teknologi dan penguatan industri dirgantara. Citra Prabowo di mata internasional ikut terangkat. Ia dipandang sebagai pemimpin yang memahami keseimbangan antara kekuatan dan diplomasi. Kebijakan pertahanan yang tegas namun tenang memperkuat reputasinya. Dampak psikologis dan politik ini menjalar perlahan namun pasti. Indonesia tidak perlu menyatakan diri sebagai kekuatan besar, karena dunia mulai merasakannya melalui perubahan sikap dan dinamika global yang terjadi. Di balik seluruh langkah besar ini, Prabowo membawa satu keyakinan utama, langit adalah simbol kedaulatan. Tanpa penguasaan udara, kemerdekaan sebuah negara bisa menjadi rapuh di era peperangan modern yang serba cepat dan presisi. Doktrin ini dibangun dari pelajaran sejarah global. Banyak negara jatuh bukan karena lemahnya pasukan darat, tetapi karena kalah menguasai udara. Prabowo menjadikan pengalaman itu sebagai dasar dalam merumuskan arah pertahanan Indonesia. Kedaulatan langit tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan menembak jatuh musuh. Ia mencakup pengawasan wilayah, perlindungan sumber daya nasional, serta kemampuan merespons ancaman sebelum mencapai daratan. Dalam doktrin ini, Angkatan Udara Indonesia diposisikan sebagai garis depan pertahanan negara. Modernisasi jet tempur hanyalah satu bagian dari sistem yang lebih besar, mencakup radar, satelit, drone, dan komando terpadu. Prabowo juga menekankan pentingnya keberlanjutan. Armada udara tidak dibangun untuk satu masa jabatan, tetapi untuk puluhan tahun ke depan. Setiap keputusan dirancang agar tetap relevan menghadapi perubahan teknologi dan geopolitik. Doktrin ini mendapatkan dukungan luas. Militer, birokrasi, hingga masyarakat melihat adanya arah yang jelas dalam kebijakan pertahanan. Kejelasan visi ini mempercepat implementasi di lapangan. Di mata dunia, doktrin kedaulatan langit Indonesia mulai dikenal. Negara-negara lain melihat Indonesia sebagai contoh bagaimana negara non-blok dapat membangun kekuatan udara tanpa memicu konflik terbuka. Melalui pendekatan ini, Prabowo tidak hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga menanamkan pesan strategis, Indonesia ingin damai, namun tidak akan membiarkan langitnya dikuasai atau diabaikan oleh siapapun. Perubahan yang terjadi mulai terlihat semakin nyata. Media asing perlahan mengubah cara mereka membicarakan Indonesia. Narasi lama tentang negara berkembang dengan kekuatan terbatas mulai ditinggalkan, digantikan dengan gambaran Indonesia sebagai kekuatan yang sedang bangkit. Di berbagai laporan strategis, Indonesia disebut sebagai penyeimbang baru di kawasan. Keberadaan angkatan udara yang modern membuat Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas regional, tanpa harus terlibat langsung dalam konflik. Negara-negara besar mulai menghitung ulang strategi mereka di Asia Tenggara. Setiap langkah diplomatik dan militer kini mempertimbangkan posisi Indonesia. Ini menandai perubahan signifikan dalam peta kekuatan kawasan. Di tingkat ASEAN, Indonesia semakin diakui sebagai jangkar keamanan. Bukan hanya karena ukuran wilayah atau jumlah penduduk, tetapi karena kemampuan nyata dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas. Kekuatan udara menjadi simbol perubahan ini. Jet-jet tempur modern tidak hanya menunjukkan kekuatan militer, tetapi juga kemampuan perencanaan jangka panjang dan konsistensi kebijakan nasional. Kepercayaan internasional terhadap Indonesia meningkat. Kerjasama pertahanan, latihan bersama, dan dialog strategis semakin intens. Indonesia dilihat sebagai mitra yang mampu berdiri sejajar. Di dalam negeri, kebangkitan ini memunculkan rasa bangga sekaligus tanggung jawab. Kekuatan besar menuntut kebijaksanaan dalam penggunaannya, dan hal ini mulai disadari secara luas. Indonesia kini berada di ambang era baru. Sebuah fase di mana kekuatan militer bukan alat pamer, melainkan fondasi untuk menjaga perdamaian dan kepentingan nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Pembelian jet tempur dalam skala besar bukanlah sekadar transaksi pertahanan. Langkah ini mencerminkan perubahan cara Indonesia memandang dirinya sendiri di panggung global. Dari negara yang berhati-hati, Indonesia bertransformasi menjadi negara yang siap menjaga kepentingannya dengan kekuatan nyata. Di bawah kepemimpinan Prabowo, kebijakan pertahanan tidak dibangun dengan retorika keras, melainkan dengan perencanaan senyap dan konsisten. Dunia baru menyadarinya ketika hasilnya mulai terlihat jelas di langit Nusantara. Angkatan Udara Indonesia kini berdiri sebagai simbol kesiapan nasional.
Modern, beragam, dan terintegrasi, kekuatan ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu belajar, beradaptasi, dan membangun sistem pertahanan kelas dunia. Media asing yang semula meragukan kini mulai mengakui. Prediksi tentang Angkatan Udara Indonesia yang sulit dikalahkan bukan lahir dari propaganda, melainkan dari analisis dan simulasi mereka sendiri. Namun kekuatan ini tidak dibangun untuk menakut-nakuti. Justru sebaliknya, ia menjadi alat pencegah konflik. Dengan pertahanan yang kuat, Indonesia memiliki ruang lebih besar untuk menjalankan diplomasi damai. Pesan yang dikirim Indonesia jelas dan tenang. Negara ini tidak mencari musuh, tidak ingin mendominasi, tetapi juga tidak akan membiarkan kedaulatannya diuji atau diremehkan. Langit Indonesia kini bukan hanya ruang geografis, tetapi pernyataan sikap nasional. Sebuah simbol bahwa kemerdekaan dijaga bukan dengan kata-kata, melainkan dengan kesiapan. Langkah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo telah mengubah cara dunia memandang langit Nusantara. Dari keraguan, kini muncul pengakuan bahwa Indonesia sedang memasuki babak baru sebagai kekuatan strategis. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia siap menerima Indonesia sebagai kekuatan udara yang mandiri dan berdaulat? Jika Anda merasa informasi ini penting untuk dipahami bersama, dukung konten seperti ini agar terus berkembang dan tetap independen. Silakan like jika Anda bangga melihat Indonesia berdiri sejajar di panggung global. Subscribe agar tidak ketinggalan analisis geopolitik dan pertahanan terbaru. Dan bagikan video ini supaya lebih banyak orang memahami perubahan besar yang sedang terjadi. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah langkah ini akan memperkuat stabilitas kawasan, atau justru mengubah peta kekuatan dunia? Terima kasih telah menonton sampai akhir. Dukungan Anda adalah energi kami untuk terus menghadirkan narasi yang jernih, berimbang, dan bermakna tentang Indonesia dan dunia. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.